Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi bersama aku Rofik. Hari ini aku membahas tentang kenapa menurutku Bitcoin is king, ya kan? Bitcoin is king. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe Solusi Investasi. Oke? Kalau kau belum tahu, belakangan ini harga Bitcoin dia mencapai all time high di angka 108.000 USD atau sekitar 1,7 miliar rupiah per bijinya. Dan saat hari ini ya, saat kita rekaman itu di harganya sekitar 96.000 USD, ya kan, 1,5 miliar berapa lah sekitar itu. Kita mungkin perlu bahas nih, kenapa kamu tetap harus akumulasi BTC, ya kan. Yang pertama, jadi Bitcoin ini punya keunggulan sebagai, kalau bahasa ekonominya, first mover advantage, jadi sebagai pelopor, ya kan. Coin adalah ya cryptocurrency pertama yang diperkenalkan pada di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Siapa itu gak ada yang tahu, ya kan. Nah, peluncuran awalnya ini menjadikan sebagai dasar dari teknologi blockchain dan ekosistem kripto secara keseluruhan. Alasan kedua nih, desentralisasi. Bitcoin ini beroperasi pada jaringan yang terdesentralisasi, yang tidak ada satu pihak atau pemerintah yang mengendalikannya, ya kan. Hal ini membuatnya kebal terhadap akan sensor, penyitaan atau manipulasi, dan memberikan kedaulatan finansial bagi individu. Jadi misalkan gini, kalau rupiahmu bisa disita, ya kan, uangmu di bank. Belakangan ini banyak orang-orang yang misalkan beli pakai P2P, ya kan, pakai P2P, dia kirim ke bank, dianggap bankmu ini terlibat sebagai judi online, bankmu diblokir, uangmu disita. Kamu bisa apa nggak bisa apa, cuman kamu bisa protes doang, bla bla, ya kan. Ya udah, selamanya di situ. Tapi kalau Bitcoin, ya kan, ya kripto ini secara in general, ya kan, karena dia terdesentralisasi, ya mau diapapun, ya misalkan diblokir apa tetap bisa jalan, ya kan, selama ada internet, ya kan. Bahkan gak ada internet pun juga bisa dengan cold wallet, ya kan. Ya cuman yang butuh, ya itu lebih ribet lah intinya sih, cuman ya kalau misalkan selama ada internet ya masih bisa lah. Terus yang ketiga, ini Bitcoin sebagai penyimpan nilai atau emas digital, ya kan. Pasokan Bitcoin itu terbatas, hanya ada 21 juta koin. Karena terbatas, itu ada kelangkaan. Beda dengan emas, cuman emas itu walaupun jumlah terbatas, tapi kayak belakangan banyak negara-negara yang menemukan tambang emas, ya kan. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan mereka tambang emas bla bla, terus supply tambah, ya kan, harganya akan turun. Ya kalau Bitcoin enggak, dia fix dipatok, hanya akan ada 21 juta koin. Dan banyak koin-koin yang mungkin hilang termakan bumi, ya kan. Banyak misalkan zaman-zaman awal-awal Bitcoin mining, banyak orang yang mining terus dia taruh di wallet, di apa, addressnya lupa lah atau apa, ya kan, hilang, sudah itu nggak akan kembali. Supply-nya berkurang, nggak hanya 21 juta, tapi bakal berkurang, ya kan. Banyak sekali ya gitu. Bitcoin ini sifatnya yang deflasi dikombinasikan dengan permintaan yang terus meningkat, ya kan. Ya itu pasti menjadikannya sebagai alat lindung yang kuat terhadap inflasi ya, dan penyebaran nilai dalam masa ekonomi yang tidak pasti ini. Kayak sekarang, jaringan paling aman, ya kan, Bitcoin didukung oleh blockchain yang paling aman dengan kekuatan komputasi yang sangat besar untuk menjaga integritasnya. Hal ini membuatnya ya hampir nggak mungkin untuk di hack, ya kan, diubah. Orang nggak akan bisa macam-macam. Misalkan gini, contoh paling gampang, ya kan, kalau kamu punya uang di bank, gampang banget untuk kayak misalkan ada apalah dicuri datanya, terus uang setarik, ya kan. Tapi kalau Bitcoin ini dia menggunakan sistem blockchain. Blockchain itu kayak gimana sih? Kalau ibaratkan dia rantai, ya kan, ada rantai panjang yang saling berhubungan. Rantai-rantai ini memiliki informasi-informasi transaksi sebelumnya. Jadi misalkan di awal, misalkan Rofik punya 1000 Bitcoin, ya kan, terus amin, ada 1000 Bitcoin, terus misalkan di informasi berikutnya adalah misalkan 50-nya aku jual, itu semua ada pencatatan. Jadi 50 Bitcoin ditransfer ke siapa, ya kan, terus misalkan nanti dibayar lagi, Rofik jual lagi 100 Bitcoin ke siapa, itu semua ada informasinya. Jadi nggak akan hilang, saya nggak akan bisa dihack, ya kan. Jadi aman untuk jangka panjang. Cuman memang dia butuh energi yang luar biasa untuk memecahkan algoritma itu. Poin berikutnya, dia diterima secara global. Hampir banyak negara dan sekarang udah mulai banyak beli Bitcoin sebagai reserve. Contohnya, ya kan, contohnya Nayib Bukele itu dari negara mana sih? Itulah pokoknya, ya kan. Dia sering pamer di Twitter, ya kan. Oh, aku punya Ecuador ya kalau salah ya. Oh, aku punya apa namanya, cadangan Bitcoin nih segini gede, ya kan. Dan sekarang juga banyak perusahaan yang mau beli, kayak misalkan micro
apa tuh micro capital atau apalah ya kan, banyak kayak udah mulai mengadopsi Bitcoin. Mereka percaya bahwa Bitcoin ini suatu hal yang sangat menjanjikan. Yang berikutnya, jadi Bitcoin ini juga memimpin market cap, kapitalisasi pasar yang besar. Jadi Bitcoin secara konsisten dia memiliki kapitalisasi pasar terbesar di ruang cryptocurrency. Kalau misalkan kita bandingkan, ya kan, dia menunjukkan dominasinya dan kepercayaan dari para investor. Jadi cryptocurrency lain juga sering mengikuti pergerakan harga BTC. Poin berikutnya, pasokan tetap dan dinamika permintaan. Dengan pasokan yang tetap dan adopsi yang terus meningkat, dinamika permintaan Bitcoin mendukung apresiasi harga jangka panjang. Halving setiap 4 tahun mengurangi tingkat pasokan baru, menciptakan kejutan pasokan periodik yang secara historis menyebabkan lonjakan harga. Nomor 8, investasi institusional. Ini kayak yang udah aku bilang, kayak institusi besar, perusahaan seperti Tesla, ya kan, MicroStrategy, Grayscale, bla bla, dia menambahkan Bitcoin ke neraca mereka. Jadi ini validasi institusi yang menegaskan legitimasi sebagai alat investasi dan menyimpan nilai. Kesembilan, dia ketahanan dari waktu ke waktu, ya kan, meskipun mengalami banyak penurunan harga dan skeptisisme, Bitcoin ini selalu pulih dan mencapai titik tertinggi. Kayak kemarin, ya kan, Bitcoin ATH-nya di angka berapa, 108.000 USD, ya kan. Ketahanannya telah membangun kepercayaan di antara para investor, ya kan, dan menjadikan aset jangka panjang yang layak untuk dikumpulkan. Nah, yang terakhir nih, kedaulatan digital dan kebebasan Bitcoin memberikan cara untuk menyimpan dan mentransfer kekayaan tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional. Jadi kayak apa, kalau misalkan kita beli Bitcoin, ya semua kita bisa beli di mana aja, di exchange, ya kan, di CEX, di DEX, banyaklah cara untuk beli. Apalagi kalau misalkan rupiah, itu diatur oleh BI, ya kan. Sedangkan Bitcoin enggak ada yang mengatur, semua terdesentralisasi, bebas, jauh dari campur tangan pemerintah. Hal yang ingin aku bahas, yang ingin aku tekankan, ya kan, walaupun harga BTC sekarang sangat tinggi sekali, ya kan, 96.000, ya kan, mengapa kita tetap harus mengumpulkan Bitcoin, ya kan? Yang pertama, ini sebagai pelindung terhadap inflasi, ya kan. Saat bank sentral terus mencetak uang, ya kan, pasokan tetap Bitcoin ini menawarkan pelindungan terhadap devaluasi mata uang. Kalau kau belajar ekonomi atau pernah dengar, ya, setidaknya semakin bank mencetak uang, itu nilai mata uang tersebut akan semakin menurun. Rupiah, jangan dipikir kalau misalkan kita punya utang banyak, ya kan, tinggal cetak uang, ya semakin jelek nilai kita. Cuman kalau misalkan dolar itu dia bisa cetak uang sebanyak-banyaknya nggak masalah. Inflasinya dilempar ke negara-negara lain melalui kayak Indonesia atau apa lagi kan, melalui bantuan-bantuan, ya kan. Jadi inflasi yang kena kita juga. Terus berikutnya adalah ini ada tahap awal adopsi, ya kan. Meski populer, Bitcoin masih berada di tahap awal adopsi global. Jadi kamu untuk mengumpulkannya nih sekarang, ya membuat kamu jadi investor di depan potensi adopsi massal. Terus yang ketiga, ada potensi pertumbuhan signifikan, ya kan. Banyak orang percaya bahwa kedepannya ini Bitcoin masih bisa menembus di harga misalkan 250.000 atau berapa, ya kan. Jadi masih ada harapan untuk tumbuh. Buat kamu yang pengen punya Bitcoin, ya kan, ada alternatif untuk mendapatkan Bitcoin selain membeli langsung. Caranya gimana? Melalui dengan Bitcoin cloud mining. Ada perusahaan namanya Hashwell, dia menawarkan program cloud mining buat kamu yang tertarik untuk mendapatkan Bitcoin. Kenapa nggak beli aja langsung, ya kan? Kenapa harus pakai cloud mining ini kan? Nah, pertama, kita bisa mengumpulkan Bitcoin secara pasif dibanding kau beli secara langsung. Bitcoin mining ini memungkinkan kamu untuk menghasilkan Bitcoin dari waktu ke waktu, ya kan? Cara ini sangat menarik buat mereka yang ingin mengumpulkan Bitcoin secara bertahap, ya kan, tanpa khawatir tentang volatilitas pasar, ya kan. Jadi kalau misalkan kamu tipe-tipe investor yang masih belajar, ya kan, kayak masih belum yakin, ya kan, beli atau enggak, ya kan, ini solusi sih buat kamu, ya kan. Jadi tetap beli Bitcoin, ya kan, perlahan. Poin kedua adalah hambatan masuk yang lebih rendah. Jadi menyiapkan operasi mining pribadi, ya kan, itu butuh pengetahuan teknis, ya kan, biaya yang mahal dan juga ribet lah pokoknya. Kamu harus beli mining rignya, itu nggak murah, nanti harus persiapan listriknya, daya besar, bla bla, macam-macam lah. Nah, kalau pakai Bitcoin cloud mining ini, ya ini kamu tinggal beli aja servisnya dengan harga yang relatif lebih murah, modalnya nggak seberapa, ya kan, dengan hasil yang udah bisa kita perhitungkan secara langsung, ya kan. Terus poin ketiga, ini tuh bisa lebih murah dibanding kita beli BTC langsung, ya kan. Ketika harga Bitcoin melonjak, ya kan, kalau kita beli langsung itu pasti kepiranya mahal banget. Wah, misalkan harga di 108.000, kita mau beli, aduh kok mahal banget ya, tunggu turun deh.
Ntar turun-turun kamu nggak beli-beli, kayak masih harganya masih mahal ya kan. Kalau kita pakai Bitcoin cloud mining ya kita misalkan bayar misalkan berapa $100 $200 ya, nanti dapat jumlah yang fix gitu kan dari mining ini, dan kita nggak usah terlalu mikirin lah, dan biasanya memang lebih menguntungkan. Keempat nih, potensi keuntungan jangka panjang. Mining ini sering ya menggunakan biaya listrik dan operasi yang kompetitif. Jadi memungkinkan serta menambang Bitcoin lebih efisien. Jadi karena kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang Bitcoin mining, dia pasti rignya banyak banget. Jadi nggak individual, tapi ada mungkin ribuan kan. Dan listriknya bisa lebih murah. Itu pasti ya jauh lebih murah daripada misalkan kamu setup mining rig sendiri. Kita bandingkan sedikit aja. Di harga Bitcoin yang saat ini itu 96.000 ya kan. Kalau misalkan kamu punya uang $100 ya kan, kamu punya $100, kamu mau beli Bitcoin atau pakai cloud mining di Haswell ini, kalau misalkan kamu beli Bitcoin itu dengan $100 kamu dapat 0,001208 BTC ya kan, kira-kira lah. Cuman kalau misalkan kamu pakai Bitcoin cloud mining ya kan, asumsi dengan harga yang sama ya. Nah, kalau cloud mining dia nggak instan. Jadi dia butuh waktu misalkan 30 hari atau 60 hari. Kita bisa milih misalkan tahun ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita asumsikan nih dengan harga yang sama pada jangka 30 hari, itu $100 kita bisa dapat di angka 0,00176412 BTC. Ya kan? Ya intinya kamu akan mendapatkan 67% lebih banyak BTC dibanding kalau kamu beli. Kamu bisa di angka yang sama 96.000 dengan uang $100, kamu bisa dapat 67% lebih banyak BTC daripada kamu beli langsung, ya kan? Itu keuntungan udah paling gampang, paling jelas, ya kan? Kenapa harus pakai ini? Nah, buat kamu yang tertarik untuk pakai cloud mining ini, bisa cek di Haswell.io. Kamu bisa pakai link registrasiku, nanti akan ada di sini pakai, atau nanti bakal juga ada di link deskripsi, bisa kamu cek langsung. Oke, ini kira-kira hal yang bisa aku share hari ini. Kenapa sih BTC is king, Bitcoin is king? Ya ini bukan advice buat kamu membeli ya. Ini adalah usahaku untuk lebih meyakinkan diriku sendiri. Kalau kamu pengen beli Bitcoin ya silakan, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Cuman buat kamu yang pengen investasi dengan aman, Bitcoin is your best choice. Jangan lupa untuk like dan subscribe, atau kamu juga bisa komen juga, kamu punya berapa BTC sih? Nah, coba kamu komen, oh aku punya 1 BTC atau punya 1000 BTC. Silakan komen, coba banyak-banyakan siapa yang paling banyak BTC-nya. Oke, thank you very much. Rafiq out.